pernah sholat, itu dia tidak wajib untuk mengganti sholat yang 40 tahun itu, karena dia statusnya kafir asli. Al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Artinya dia kembali fitrah, seperti anak yang baru balik lagi. Kewajiban dia dimulai sejak dia mengucapkan syahadat, itu kafir asli. Tapi kalau kafir kawi itu beda. Apa kafir kawi itu? Dia Islam, umur 20 tahun murtad dia. Umur 25 tahun baru dia masuk Islam lagi. Berarti 5 tahun dia kafir ya. Selama 5 tahun ini semua sholat dan puasa yang dia tinggalkan wajib dia ganti. Itu kafir kawi. Beda hukumnya kafir asli dengan kafir kawi. Nah, itu adalah dosa yang kaitannya dengan Allah, hablum minallah. Selain harus menunaikan 3 rukun tadi, wajib mengganti sholat yang ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan status dosa yang hubungannya dengan manusia? Hablum minan nas. Nah, ini Pak, susah kita. Ghibah misalnya. Kalau seandainya, ini pendapat yang lebih kuat, si A dan si B menggibah si C. Kalau si C ini tahu dia digibah oleh si A dan si B, pendapat yang paling kuat, si A dan si B harus minta maaf dulu ke orang yang digibah, baru Allah ampunkan dosanya. Walaupun dia ribuan kali istighfar, kalau dia belum minta maaf sama yang dia gibahin, itu dosanya nggak akan Allah ampuni, disiksa nanti di yaumul akhirat. Itu gibah. Menfitnah lebih parah lagi, itu harus meminta maaf kepada orang yang dia fitnah. Manusia itu Bang, apa namanya ya, sifat dasarnya itu memang bukan sifat dasar, tapi kebanyakan gitu, karena yuwaswisu syaiton itu adalah sombong, merasa apa, untuk memulai meminta maaf itu susah sekali, meskipun dia yang salah, tapi susah sekali, apalagi sesuatu yang benar. Misal si C melakukan perbuatan dosa, dia ceritakan perbuatan dosa itu dengan si A, perbuatan dosa orang lain dia ceritakan dengan kawannya, yang dia ceritakan itu benar, nggak salah, tapi itu dosa orang yang dia ceritakan, ghibah tetap. Ghibah itu definisinya adalah engkau menceritakan keburukan orang lain yang ketika orang itu mendengar dia nggak suka. Misal sesuatu yang tentang kita, fisik kita, perbuatan kita diceritakan orang, kalau cerita itu kita nggak suka, itu udah masuk ghibah. Nggak harus perbuatan dosa. Itu si A itu pendek kali ya. Itu kan fisik yang diceritakan. Kira-kira kalau si A dengar sakit hati nggak Pak? Sakit hati, itu udah masuk ghibah itu. Kalau si A ini tahu, maka yang menggibah itu harus meminta maaf kepada yang digibah. Mencuri misalnya, tidak akan diampunkan Allah dosanya sebelum yang dia curi itu dia kembalikan. Yang makanya sebagai pemimpin, penguasa, siapalah dia, baik RT, RW, camat, bupati, gubernur, DPR, presiden, segala macam, tanggung jawabnya besar Pak. Kalau seandainya menteri segala macam dia korupsi, mengambil uang yang bukan haknya, nah dia nggak tahu itu uang punya siapa gitu kan, bagaimana cara dia minta maafnya itu Pak? Wah, makanya besar sekali. Sebelum mengganti barang yang dia curi, maka tidak akan diampunkan Allah. Nggak cukup hanya dengan sholat 2 rakaat saja. Nah, itu. Tapi ada satu dosa yang lebih fatal lagi. Dosa yang lebih fatal daripada dosa meninggalkan sholat, daripada dosa mencuri. Dosa kufur. Dosa kufur itu dosa yang luar biasa. Nah, kufur murtad ini itu tidak harus berpindah agama saja Pak. Hal yang membatalkan Islam itu ada 3: perkataan, perbuatan, keyakinan. 3 komponen ini bisa berpotensi untuk membatalkan iman. Ini panjang sekali kajiannya, mungkin nanti kapan-kapan bisa dilanjut, tapi ini hanya sekedar pandangan saja. Contohnya adalah mengatakan Allah tidak adil,
itu dosa yang mencaci maki Allah. Ini bahaya, harus sampaikan kepada anak kita. Allah tidak adil. Kira-kira itu dia mengatakan Allah buruk atau baik? Buruk, Pak. Misal Pak Imam tadi kita bilang, itu imam itu nggak adil itu. Kira-kira Pak Imam itu dicitrakan baik atau buruk?